Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita tanpa basa-basi bacain novel Martial Black chapter 5456. Di sini diceritakan di masa lalu hambatan domain dari berbagai domain besar telah dengan mudah terkikis, terutama karena klan tinta. Itu adalah sumber kekuatan tinta dan kekuatan yang murni dan kaya. Sebagian besar hambatan domain antara domain besar yang ditempati oleh klan tinta secara pribadi terkikis olehnya. Keberadaan domain barrier itu nyata, tetapi sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Gerbang domain adalah kunci yang menghubungkan dua domain besar. Penghalang domain sebenarnya sangat kokoh. Jika bukan karena ini, tidak mungkin bagi ras manusia untuk menghentikan klan tinta memasuki battlefield. Selama bertahun-tahun mencoba menggunakan kekuatan tinta untuk mengikis penghalang domain adalah tugas yang sangat sulit. Sekarang Yangke telah menutup pintu gerbang di Norethron Pass ke wilayah spesial dan memotong persediaan klan tinta. Dia tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Yangke kemudian bertanya pada OLD tentang Norethron Pass lagi dan mengetahui bahwa Norethron Pass yang dilanggar memang terkait dengan dua dewa spiritual raksasa. Penguasa surga kuasa semesta lalu ras manusia jelas tahu tentang keberadaan terowongan Void ini. Sebenarnya alam rahasia itu sudah runtuh. Pada saat itu orang-orang yang telah menjelajahi alam rahasia itu adalah beberapa tuan feodal klan tinta serta bawahan mereka. Murid tinta dan klan tinta peringkat tinggi terlepas dari apakah ada sesuatu yang baik di alam rahasia atau tidak, kekuatan dunia yang terkandung di dalamnya adalah makanan favorit klan tinta. Kekuatan dunia adalah dasar dari keberadaan alam rahasia. Bahkan jika memiliki alam rahasia telah lama meninggal, selama alam semesta kecil tetap utuh, kekuatan dunia tidak akan hilang. Namun setelah ditelan oleh klan tinta, kekuatan dunia juga menghilang. Tanpa pondasi ini, alam rahasia secara alami akan runtuh dan menjadi mustahil untuk ditemukan. Berdiri di suatu tempat dalam kehambaan, Yangke diam-diam mengamati untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memastikan bahwa ini adalah lokasi di mana alam rahasia telah runtuh dan pintu keluar Void Tunnel disembunyikan. Selama beberapa bulan terakhir, OLD-3 tetap waspada sementara Yangke mengaktifkan prinsip ruang untuk mencoba dan menemukan pintu keluar Void Tunnel. Suatu hari dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan buru-buru mengirim transmisi suara ke Citua OLD ketiga. Saudara Ci, cepat datang. Semangat orang tua Ci bangkit saat dia bergegas. Kamu menemukannya? Yangke mengangguk. Kamu dan aku harus menyatukan aura kita. Ingatlah untuk mengikuti saya, jika kamu tersesat di terowongan Void, saya mungkin tidak dapat menemukanmu. Orang ketiga tersenyum. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Mengatakan demikian, sosoknya berkedip dan berubah menjadi naga. Tapi kali ini dia tidak berubah menjadi 5.000 naga kuno, melainkan berubah menjadi naga kecil yang lebih panjang dari ular biasa. Bentuk naga tidak memiliki bentuk tetap, bisa besar atau kecil, bisa sebesar matahari, bisa menutupi langit, bisa sekecil ular. Ini juga semacam teknik rahasia ras naga. Yangke juga tahu bagaimana melakukannya. Sekarang dia telah berubah menjadi tubuh naga. Dia bisa menjadi 7.000 zang, 700 zang, dan 70 zang. Namun dia tidak dapat berubah menjadi eksistensi kecil seperti ketua ketiga. Kemudian dia diam-diam memutuskan bahwa ketika dia punya waktu, dia akan mengolah teknik rahasia ras naga. Terkadang saat menghadapi musuh tidak nyaman menjadi terlalu besar. Penatua ketiga berubah menjadi naga dan melilit pergelangan tangan Yangke, mengubahnya menjadi tusuk daging. Yangke tidak bisa menahan tawa ketika dia dengan liar mengedarkan prinsip ruang, menyebabkan riak muncul di udara di depannya. Dalam sekejap, pintu yang semula disegel perlahan-lahan muncul dengan sendirinya. Terowongan Void ini telah disegel olehnya hampir 1000 tahun yang lalu, jadi tentu saja tidak masalah baginya untuk membukanya lagi. Namun dalam perjalanan ini dia tidak hanya harus membuka Void Tunnel yang disegel, tetapi dia juga harus menyegel tempat-tempat yang dia lewati di belakangnya, membuatnya cukup sulit.
Ini juga alasan mengapa Yang tidak memimpin pasukan yang tersisa kembali ke 3000 dunia dari sini. Ada sekitar 5000 orang yang berkumpul di tahap selanjutnya dari pasukan yang tersisa. Dan jumlahnya terlalu banyak. Di lingkungan khusus seperti Void Tunnel, dia bisa mengurus 1 atau 2 orang, tapi dia tidak bisa mengurus semuanya. Begitu dia terjebak dalam Void Turbulence, dia pasti akan tersesat di Void dan tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Memikirkan pasukan yang tersisa, Yang tidak bisa menahan perasaan tertekan. 5000 dari mereka telah menyerang Noretun Pass dan pada akhirnya kurang dari 3000 dari mereka yang selamat. Ini bahkan dengan upaya gabungan dari Luhur Tua dan Azureok. Jika bukan karena 2 orang ini, 5000 orang akan benar-benar musnah. Menenangkan pikirannya, Yang fokus pada jalan di depan. Koridor Void yang mengarah ke wilayah hitam jauh lebih panjang daripada yang ada di sisi lain. Yang sekarang ingin membuka jalan di depan sambil juga memblokir jalan kembali. Jadi ini juga merupakan ujian besar bagi penguasaan prinsip ruang angkasa. Tubuh naga kecil penatua ketika membungkus dirinya dengan erat di tangannya saat dia menoleh untuk melihat bahaya dari kehambaan yang bergejolak. Ini juga pertama kali dia memasuki tempat seperti itu. Di masa lalu dia telah mendengar dari klan Phoenix bahwa Void Crack sangat berbahaya. Dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan seorang kehilangan arah. Namun meskipun dia pernah mendengarnya, dia tidak pernah mengalami secara pribadi. Dia pernah memohon kepada anggota klan Phoenix tertentu untuk membawanya ke Void Crack untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Tetapi dia telah ditegur keras oleh klan Phoenix. Klan Phoenix sendiri mahir dalam prinsip ruang, tetapi mereka tidak akan dengan mudah memasuki tempat seperti itu, apalagi membawa orang luar. Di sisi lain, meskipun Yang tampak dalam situasi yang sulit, tindakannya cukup teratur. Pencapaian orang ini dalam prinsip ruang mungkin bahkan lebih tinggi dari rata-rata klan Phoenix. Penatua ketiga berpikir dalam hati. Dia memiliki garis darah naga kuno, mahir dalam Dao Waktu, dan memiliki pencapaian seperti itu di Dao of Speed. Orang aneh macam apa dia? Yang tidak tahu apa yang dipikirkan penatua ketiga saat ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah melewati Void Tunnel ini. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, perlawanan tiba-tiba menghilang dan Yang muncul dalam kehambaan yang luas. Di belakangnya sebuah gerbang yang tidak bisa dianggap sebagai pintu biasa terbuka, memperlihatkan kehambaan yang kacau. Yang dengan cepat berbalik dan melambaikan tangannya, mengaktifkan prinsip ruang untuk menutup pintu. Setelah melakukan ini, dia menghela nafas panjang. Memutar kepalanya, dia tidak melihat pemandangan yang familiar. Yang dia lihat hanyalah kegelapan bahkan lebih dalam dari beberapa tempat di Battlefield. Namun dia tahu bahwa dia telah tiba di wilayah hitam. Saat itu dia telah memasuki Void Tunnel dari lokasi ini dan memasuki Battlefield tanpa ragu-ragu. Yang mengeluarkan beberapa pil Open Heaven dan mengkonsumsinya untuk mengisi kembali energi saat